Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udhu bin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam karam. La ri'abaina wa ma'adina jami'a syekhina ma'alumna. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. نقبل بين سيما من سمن المدى نقول ولا سيدي سماح بن محمد أرسل بجر سيبر كامبار أن شيخنا وجنا إلى المعلم إلى جميع من شيخنا معلمينا من أنفق وما له ما جهد أنفسهم لهذه المجال سبحانه أن الله كبدغ الشم والرحمة والمغفرة إلى درجة بالجنة إلى علينا ودرجة من بركاتهم ونور مسارهم على القدسية ونفحات بدين الدنيا قدس خادمة على ذين يقرة صالح لحظ النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi. Tastur dari sukum ala sabilin niyati biha ankum bahashara fanada faqala wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujada wa bukiya. Wabil fathiyah fatah azil zakarhuma wabil almin nabil ya alima qulubana Allahumma wasi' masyadana bil yakin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah halaman 6 di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husulu thamaratihi allati awwaluha alla ya'mala bima bainahu wa bainallahi amalan yastahyi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Dan hasil daripada bahwasanya apabila di dalam diri kita sudah tertanam sifat musyahadah, sifat muraqabah, bila sudah hasil sifat muraqabah ini di dalam hati kita, maka buahnya adalah yang pertama, alla ya'mala bima bainahu wa bainallahi ta'ala amalan, bahwa dia tidak beramal, bahwa dia tidak berbuat sesuatu amalan yang mana diantaranya dan diantaranya Allah Ta'ala itu sesuatu amalan yang malu dia bahwa melihat akan dia oleh seorang laki-laki yang saleh. Artinya orang yang sudah musyahadah dengan Allah, sekalipun orang yang baik melihatnya beramalan itu, dia merasa supan, merasa malu. Kenapa jadi malu? Karena supan dilihat manusia. Nah, jadi berbalikannya, bila orang yang sudah makamnya muraqabah, apalagi sudah musyahadah, dilihat manusia itu malahan supan, tidak ada lagi di dalam hatinya itu, apalagi hendak minta lihat amalannya itu oleh manusia. Terlihat manusia pun supan. Kenapa? Karena dia hanya asyik dengan Allah. Orang asik berdua-duaan lalu dilihat orang supan, itu berbalikannya. Nah, ada kita sebaliknya juga, beramal berdua-duaan Allah Ta'ala asal kada bapala karena akan melihat Allah.
Tapi bila dilihat orang cangkal dan rajin, itu kita. Kalau orang yang sudah makamnya makam musyahadah itu sampai, dilihat manusia itu malah sopan, malah malu, dia senang sendirian. Kalau boleh diperumpamakan tuh model sama orang dua laki bini. Orang dua laki bini itu kan ini asik lawan pasangannya aja. Ada nama dengar rajanya sopan, ada nama intip sopan, apalagi dilihat dilihat anak, dilihat orang sopan. Ini adalah sebuah depan dalam kamar lawan kekasihnya, lawan orang nak dicintainya. Nah begitulah perumpamaan orang yang beramal bila dia sudah makam muraqabah, apalagi musyahadah. Dia asyik dengan Allah, sopan dilihat manusia, malu. Nah itu diantaranya hasil sudah orang itu sampai makamnya muraqabah. Luar biasa kalau lah. Nah, tapi malah menghendaki kita sampai makamnya tuh mudah aja. Semuanya pertolongan Allah. Itu orang bahari itu para ulama itu menyurangan bamal kadah kun bakawan menyurangan aja kada pihak bakawan, bahkan kadang-kadang diilangi dah kun jaka kawan tamu tuh jangan ada. Kenapa? Orang ini ramai lawan Allah, nah tasbih, duduk di mana ke tasbih ya, orang ramai dengan Allah Ta'ala. Nah, makanya kita adab kita itu bila kita bilang lawan orang saleh dan orang alim itu jangan terlalu lawas, kecuali sidinnya menangati. Kenapa? Kalau kita mengganggu orang asik beramal, orang asik beribadah. Jadi kita bilang orang saleh itu seperlunya aja. Bila sudah habis dah urusan kita, iya sudah. Pikir lagi. Misalnya apakah kita hajat kita dalam sidin? Minta amalan apakah? Minta baju apakah? Minta nasihat apakah? Sudah tuntung sampai lagi. Kadosa nang ngobrol macam-macam dosa. Kalau mengganggu, kalau mengganggu sidin, nah kalau orang asik dengan Allah tuh. Nah, terkecuali sidinnya nama hati. Kecuali sidinnya nama hati. Nah itu. Jadi orang yang sudah sampai makamnya muraqabah itu dia hasilnya setiap amalannya itu dia malu dilihat oleh orang lain, sekalipun melihat orang saleh, apalagi orang biasa. Wa hadza azizun. Nah ini berat banget disiden kada sama orang kawa. Wa ma wara'ahu a'azzu, dan yang di belakangnya itu lebih berat lagi. Nah, illa ayyasiral abdu bil akhar al-amri mustaghriqan billah, sampai kepada jadilah seorang hamba itu di dalam akhir perkaranya itu dia karam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah kecuali dia sudah makamnya itu sudah makam baqa'nya, makam orang ma'rifat dengan Allah itu ada makam baqa', ada makam fana. Makam baqa', makam fana ini di dalam hatinya itu kada terlepas sekejap pun lupa dengan Allah. Nah itu orang yang sudah makamnya fana, makamnya baqa' begitu. Kalau orang makamnya fana itu sama nang dilihatnya itu kada ada lagi pelihatan makhluk itu kada ada. Nang dilihatnya itu semuanya Allah semua. Mata dilihatnya, pandangan hatinya itu. Nah memandangnya, matanya memandang makhluk aja, tapi hatinya itu selalu zikir kepada Allah. Itu orang makam fana. Kalau orang sudah makamnya fana, itu nah ya nah orang sudah nang bisa nang bakaramat hidup tuh. Kalau orang sudah makam fana tuh, ya nang bisa bakaramat hidup tuh. Di sana ada, di sini ada. Padahal orangnya sebutingnya. Di sana ada, di sini ada. Nah kayak orang guru sekumpul kan, sidinnya tahun itu pada tolak haji.
Tapi almarhum Guru Bakri tolak haji. Guru Bakri melihat di Makkah ada bah guru. Bingung Sidin, maka abah guru tidak ada tolak haji. Dan di sana berduaan. Setelah beli kampung, di kampung ada juga. Nah, itulah sudah orang kalau sudah makamnya makam fana. Makam fana itu Sidin itu kan ada lagi merasa diri Sidin itu kan tidak batin Sidin tuh. Nah, batin Sidin, hati Sidin itu kan ada lagi merasa makam fana, ada lagi merasa diri Sidin itu. Jangankan itu, yang biasa aja gini. Orang yang sudah makamnya makam fana fillah, di dalam diri orang itu tidak ada lagi merasa lelah, tidak ada lagi merasa uyuh, tidak ada lagi merasa apa tahu ada. Pokoknya lost dah. Apalagi nang sifat pujian mantul, apalagi sifat celaan mantul, lelah uyuh aja kada berasa. Nah, makanya kayak Abah Guru itu majelis Sidin itu orangnya garing. Nah, akhir-akhir hidup Sidin itu garing, tapi Sidin tetap menjadi gelas berubah. Nah, padahal awaknya 3 kali seminggu cuci darah, tapi Sidin tetap mengajar dari mikrofon bandang kain sambil berubah. Jiwa mengajar itu selalu ada, jiwa mengabdi itu selalu ada, walaupun diri dalam badan sakit, tapi Sidin kadang merasakan sakit karena orang sudah makamnya makam fana billah. Nah, kita sekedar mengetahui aja. Untuk sampai ke situ berat kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita jangan putus asa, hidupnya berikhtiar, riyadhah, berusaha. Mudahan kita kawal sama-sama sampai ke makam sana itu. Nah, itulah yang dikehendaki. Hidup ini hendaklah kita itu muraqabah dan musyahadah ke sana. Wafanian dan fana amma siwallah selain daripada Allah. Qad ghaba 'anil haqqi bi syuhudil haqq. Sungguh menyatu daripada makhluk dengan melihat Allah. Nah, ya kalau atau sungguh hilang daripada makhluk dengan memandang Allah. Nah, ketika kita memandang makhluk, itu mata memandang makhluk, tetapi dalam pandangan itu syuhudnya Allah. Syuhudnya itu Allah. Mata memandang makhluk, tapi yang dipandang Allah. Ya, jadi yang paling mudah ulun mencontohkan itu kita di rumah berdua lawan bini misalnya berduaan, lalu bini tulak urunan, bini adalah orang tulak Yasin, apa mau kutulak orang Yasinan, ya jawab tulak bini urunan. Mbak itu kita ini di rumah lalu berjalan keluar, kita kunci rumah, kosong rumah, kita berjalan jauh keluar. Mbak kita berjalan keluar lalu kita hendak balik ke rumah. Nah, banyak kita balik ke rumah, lalu kita melihat diambil ada sandal. Sandal ini sandal siapa? Sandal bini. Sandal bini ini diambil. Nah, lalu hati kita bertanya, maka biniku ini tulak Yasinan, kenapa ada di rumah? Nah, mata kita memandang sandal, hati kita syuhudnya lawan bini. Ya kan? Mata kita memandang sandal, tapi hati kita memandang bini. Nah, model kayak itu tuh modelnya. Orang nama musyahadakan Allah tuh kayak itu modelnya. Maka mamanya ini kada ada di rumah, kan mama ada. Pada pasti kada ada mamanya ini. Cuman ketika memandang sandal, hati kita bergeritik memandang ada mamanya di rumah, buktinya ini sandal, dalilnya ada di rumah nih, buktinya ini sandal, padahal mamanya bepada tulak Yasin. Nah, itu perumpamaan kita memandang zat Allah, mata memandang makhluk, hati memandang Allah. Modelnya kayak itu, contohnya itu. Nah, itu namanya
qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haq. Sungguh hilang pandangan kita ketika kita memandang makhluk dengan nampaknya Allah di sana. Nah, jelas-jelas mata memandang sandal, tapi hati memandang mamanya. Itu. Nah, jaka kawaka itu kita dunia nih. Mata memandang manusia, hati ingat Allah. Melihat benda bergerak, mata kita melihat benda bergerak, hati ingat itu adalah Allah. Melihat mengkuning, mata melihat mengkuning, hati melihat Allah. Awak sakit, hati merasakan sakit. Sakit, badan merasakan sakit, tapi hati ingat nih Allah, namanya kita. Nah, nyaman gitu juga. Rekungan merasa nyaman, tapi hati ingat Allah menyemanakan. Nah, itu namanya musyahadah darahnya. Hilang makhluk, timbul Allah. Ghabal khalqi syuhudul haq. Hilang makhluk dengan pandangan Allah. Nah, cuman angka itu tuh kada kawa timbul sorangannya. Amun kita kadang melatih dalam hidup ini, dilatih gitu tuh. Nah, jadi apa aja bila sudah kita pandangan angka itu tuh, kawan angka itu tuh, apa aja nang datang di dalam kehidupan kita itu, insya Allah kita tuh itma'anna qalbi, tenang hati kita. Karena nang datang ni Allah semuaan. Benih baik, oh Allah membaikkan mahal kebaikan. Takana rusak, Allah mahal rusak. Sehat awak, Allah menyatakan. Sakit awak uyuh garing, Allah menggaringkan. Lalu timbullah di situ namanya ridho. Ridho semuaan. Kenapa? Ini kehendak kekasihku Allah. Ini kehendak Tuhanku Allah. Aku kada daya dan upaya apa dan apa ridha semuaan. Nah, lalu disitulah timbullah namanya rukun Islam, rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Meyakini ini adalah takdir, kehendak perbuatan Allah yang berlaku di dalam diriku. Nah, itu buahnya daripada muraqabah dan musyahadah. Waltahiq bimaq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, hubungkanlah dengan makam yang benar dengan raja yang mentakdirkan. Artinya apapun pekerjaan kita itu selalu hubungkan dengan Allah. Bila sudah nang kayak ini, kita apa aja nang kita lihat, kita kadang mau menyalahkan anak gara-gara ikam, menyalahkan bini gara-gara kada berenai, menyalahkan orang begini. Tidak mau kita nyalahkan orang, karena sudah kita sandarkan semuanya bimaq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Karena ada malik ini, nah, si raja nang mentakdirkan semua. Jadi kenapa aja kita kada mau menyalahkan orang, kada mau meniwas di mana aja. Jadi atasan anak buah tak salah bagawi, kada mau menyalahkan. Karena batinnya ini memandang ini kehendak Tuhan. Melihat anak tak lain pada lain, tetap ikhlas menerima ini kehendak Tuhan. Iya, kalau kehendak Tuhan. Semuanya kehendak Allah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, disandarkan di sini wal tahiq bimaq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, dengan makam yang benar di sisi raja yang mentakdirkan. Wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika. Nasihat Habib Abdul Al-Haddad. Lazimillah olehmu hai saudaraku dengan membersihkan hati engkau. Jadi hati kita ini dilazimkan itu dirancaki
Jangan dibiarkan hati kita kotor, jangan dibiarkan. Bersihkan di sini hati engkau. Hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Sehingga jadilah akan sesuatu yang baik daripada yang nampak di hatimu yang saleh. Wa zalika, dan itu li'anna sarirata maudi'a nazril haqqi, karena bahwasanya hati itu tempat pandangan yang benar. Wal alaniyah matmah wa nazril khalqi, hati itu tempat terbit pandangan yang kebenaran batin, dan yang nampak zahir itu wujud pandangan daripada makhluk. Maksudnya kayak ini, hati kita itu bersih. Bersihnya dalam hati kita itu akan tercermin di dalam zahir perbuatan kita. Perbuatan kita itu menunjukkan isi hati kita. Ucapan kita menunjukkan isi hati kita. Perbuatan itu menunjukkan isi hati kita. Jadi apa yang keluar di mulut kita, apa yang terlintas, apa yang bergerak di tangan, mata dan kita sama, itu menunjukkan isi hati kita. Nah, apabila di dalamnya ini bersih, maka gawian di luar ini juga bersih. Apabila di dalamnya ini rigat, nang keluar pun juga rigat. Bila pemandiran ini sembrono, bila pemandiran ini sakakahandak nang baru karuan, berarti itulah hati kita. Persis seperti orang bakantut. Bakantut apa? Kalau nang keluarnya bau. Nah, itu menandakan bahwa di dalam perut ada kotoran. Kenapa jadi bakantut dia bau? Berarti di dalam perutnya ada kotoran. Nah, begitulah jadi bersihkanlah hati kita. Bila hati kita bersih, maka keluar di mulut kita ini pun akan nang bersih keluarnya. Gerak ucapan kita bersih, tangan, kaki, apa semua bersih. Karena mencerminkan nang zahir ini mencerminkan nang di dalam. Nah, bila muntong kita ketujuh menyumpah, bila muntong kita ketujuh menyalahkan, bila muntong kita ketujuh menggerunung, berarti hati kita ini masih rusak. Berarti hati kita ini masih cacat. Berarti hati kita masih sakit. Nah, jadi alaika lazimi bi islahi sariratika, membersihi di dalam hati. Nah, jadi kita bersih bagaimana kita tuh. Wa ma dzakarallahu ta'ala sirra wal alan fil kitabih, seperti yang Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, hati dan yang zahir itu. Nah, illa wa bada'a bi dzikri sirri, melainkan Allah Ta'ala memulai dengan kalimat menyebut dengan sirri. Nah, ini dalilnya Quran, bisirri wal alan, di dalam hati dan yang di luar hati. Nah, artinya apa? Menunjukkan nang di dalam itu menunjukkan nang di luar. Nah, ini dalilnya. Jadi kita juga bersihi hati kita, sangka baik lawan orang, jangan menyangka buruk lawan orang. Kayak apakah orang itu potongannya, kayak apakah orang itu penampilannya, kayak apakah orang itu kelakuannya, kayak apakah orang itu perbuatannya. Sangka baik aja pada kita. Nah, bila kalau kita menyangka baik, insya Allah hati kita ini akan selalu baik. Karena keluarnya pun juga baik. Bila kita menyangka nang kada baik, bila kita menyangka nang jahat, lalu montong kita tuh lalu jahat dia tuh, lalu menyambat dia tuh. Nah, karena datangnya dari dalam hati kita. Jadi nang pandangan di hati akan keluar di dalam
di dalam mulut kita. Nang zahir itu nang kayak kita berpakaian, ya juga itu menunjukkan isi hati kita. Cara kita berpakaian, cara kita berpandir, cara kita berjalan, itu menunjukkan isi hati kita. Nang kita mengarah saja, berarti itulah hati kita. Nang kita itulah hati kita. Jadi zahir itu menunjukkan di dalam batin. Nah, supaya zahir bagus, bersihlah di dalam. Wa kana min du'aihi alaihi salam. Sebab Rasulullah itu pun berdoa membersihi hati. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada nang zahirku, dan jadikanlah zahirku ini semua baik. Waj'al alaniyati salihah, waj'al sarirati khairan min alaniyati, waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini juga bagus. Nah, ini bagus dulu doa. Wa mata saluhat sarirah saluhatil alaniyah. Nah, ya kan? Apabila baik hatinya, maka baiklah zahirnya. La mahalata, pasti jadi la mahalata itu pasti. Artinya kada mustahil. Nah, fa inna zahira abadan yakunu tabi'an lil batin. Karena bahwasanya nang zahir itu selamanya mengikuti bagi nang batin. Salahan nang baikkah, wa fasadan nang rusakkah. Nah, nang batin itu ya hati ngarannya. Geritik hati itu, memutar hati kita tuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, inna bil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam diri kita itu ada satu daging. Nah, iza saluhat saluhat sairul jasad, apabila daging itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Wa iza fasadat, bila daging itu rusak, fasada sairul jasad, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala, perhatikanlah pada daging itu, wahyal qalbu, yaitu hati. Nah, ya kalau batin kita itu ya hati kita. Nang kita penggeringan, nang kita penyakit hati, nang kita pemosangan, itu hati kita samaan. Biar awak nasihat, amun hati kada sihat, menggiring ya Allah. Sebaliknya biar awaknya gegeringan, uyuh, lapah, lelah, tapi kalau hati semangat, kada berasa gering lagi. Nah, kan gitu. Jadi hati itu pengalaman kita putar hidup ini, hati gitu. Nah, kita manage ya orang wajah ini itulah. Kita manage, kita atur hati kita itu. Makanya yang paling nyaman tadi itu sangka baik, daun ridho. Apa nang kita lakukan, apa nang kita kerjakan, apa nang kita jalani, apa nang kita hayo, apa nang kita lihat, kembalikan kepada Allah. Ini kehendak Allah, ini perbuatan Allah, ini cara Allah. Itu aja, cara Allah. Kadang-kadang kita tahayu sesuatu nang, ya Allah, beratnya ujian. Hati kita dah, ini cara Allah Ta'ala. Pokoknya semuanya ada baik, semuanya ada hikmah, semua ada rahasia Tuhan. Lalu kita kada sakit hati menghadapi masalah seberat apapun. Kita kada sakit hati menghadapi ujian seberat apapun, kan gitu. Makanya sering ulun sampaikan, kita ini kada sunyi daripada ujian itu. Di mana aja kita pasti ada ujian, ada cobaan. Nah, supaya kita ini dengan ujian dan cobaan itu kawan menyelesaikan, hati menghadapi ujian itu damai tenang,
aturlah di hati kita ini semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah cara Allah, ini adalah bagi ampun Allah semua. Tenanglah kita, asa kada mungkin, jangan kada mungkin. Allah Maha Kuasa. Nah, itu. Kenapa nangka ini? Oh jangan kenapa? Ini cara Tuhan. Mungkin Tuhan menyuruh jalan sini. Modelnya itu. Samaan kehendak Allah. Nah, bila itu kita damai. Nah kayak apa aja? Ya dia kada mau menyalahkan tadi itu. Kada mau menyalahkan makhluk yang lain. Nah, jadi orang saleh sudah kita berada kawak itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi hati kita. Jadi pandangan hati kita itu apabila kita memandangnya dengan pandangan baik, makna aura yang baik yang keluar. Karena aja Tuhan, ana indozani abdi bibi. Aku tergantung sangka hambaku kepadaku. Walaupun yang datang ronang kada baik, zahir mata kita, tapi kita memandangnya itu yang baik, tetap itu baik. Itu rahasianya. Nang kita putar tuh hati gitulah, nang kita putar tuh hati. Kan ada kejadian di daerah Jawa tuh, nang salah makam nih, salah makam. Tapi hati kan orang kepada Allah semua masyarakatnya. Ada satu makam keramat, dikiranya keramat wali nih. Jadi masyarakatnya berdoa, ya Allah berkat wali. Mudahan kabul ini, berkat wali ini, mudahan kabul ini, berkat benar kabul ini. Kebetulan Allah kabulkan karena sangkanya baik dengan wali kan. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata makam itu lain makam wali. Ternyata malah kuburan binatang. Kuburan binatang. Kuburan binatang. Kan entah kuburan binatang ada hancur orang lain lagi, ada lagi dijiarahi kan binatang aja ada wali. Nah ini ada pertanyaan, sebelum itu dihancur orang banyak berdoa kabul. Kenapa? Bukan dari binatang itu mau, bukan, tetapi dari ini sir yang timbul di hati kita nang ziarah ini. Nah sirnya apa? Ana indozanni abdi bi, aku tergantung sangka hambaku kepadaku. Ini menyangka ya Allah ini orang baik, berkat orang ini Allah engkau kabulkan hajat kami. Allah menyangka ini bagus, ini menyangka berdoa di sini dikabulkan Tuhan, Allah kabulkanlah doa kita. Jadi semuanya itu kehendak Allah juga, tetapi datangnya dari husnuzan kita. Nah, datangnya dari sangka baik kita kepada Allah. Nah, itu. Jadi apa aja bila kita itu sangka baik pada taat. Nah, bila kita sangka kata baik pada taat. Jadi hati kita lah menyudahinya segala sesuatunya. Nah, bila kita menyangka nang kada baik maka jadi kada baik. Nah, supaya kita nang yakin itu baik, perlulah kita itu tabayyun. Jangan menyangka. Anda bilang wada sidin asa takutan ya, asa kada wani ja kalau jangan kalau ibaratnya bilang wada sidin tuh kalau dipandang sidin apa aja jangan kada sabah kalau sangka baik aja, yakin bisa, yakin kawa, yakin bagus kayak itu aja. Jadi sesuatu itu kita nah kan kayak orang kita mau juga hati kita kayak kalau aku jadi aja saya yakin narami mau jadi dalilnya ada apa? Lawas kada hujan labat, bayi hujan labat, nah manawan aja iwak karin aja, aku yakin. Nah, karena hatinya sangka baik yakin, tolak kayak monjun, bapak boleh monjunnya. Karena pandangan batinnya sudah yakin bapak boleh. Nah, kalau nya kada yakin, aku jadi asa kuliah monjun hari ini, podokan kada demi, kada jadi tolak monjun, kada dapat iwak aja ya. Karena hatinya sudah menyangka dulu pacangan kada dapat juga, pacangan kada rame juga. Nah, jadi segala sesuatu itu datangnya dari hati kita.
Jadi apapun yang kita jalani hidup ini, kita ubahlah, kita gisirlah semuaan, kembalikan kepada yang baik-baik. Dan semuanya adalah aturan Allah, semuanya ada rahasia Allah yang berlaku di dalam diri kita. Summa qala wa'lam anna man idda'a lahu sadrah amirah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita untuk amal ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, panjangkan umur sehat wal afiat, husnul khatimah, berikan kehidupan yang saleh dan salihah wa ala alihi zihniyah wa kullatin salihah ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.